Beredarnya surat edaran berisi permintaan seluruh rukun tetangga mengumpulkan zakat ke Bazis dengan angka minimal Rp1.000.000 menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gubernur mengatakan pihaknya akan memanggil Bazis DKI, Lurah Cilandak Barat, dan para RT setempat. Anies menambahkan surat seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 7 tahun 2018 tentang gerakan amal sosial Ramadan 1439 Hijriah atau 2018 Masehi hanya berisi anjuran menunaikan zakat tanpa ada ketentuan nominal. Jadi pagi ini semuanya dipanggil karena jelas secara menyalurkan zakat fitrah melalui Bazis. Tapi Anda lihat sendiri dalam edarannya pun tidak ada angka nominal apalagi target. Ini adalah kewajiban seorang muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat. Sementara itu, warga sekitar Cilandak Barat, Jakarta Selatan membantah menerima surat edaran yang meminta membayar zakat dan infak sebesar Rp1.000.000 setiap warga pada bulan Ramadan tahun ini. Salah seorang warga mengaku hanya menerima surat edaran yang menyebutkan untuk zakat dan infak diberikan seikhlasnya. Yang benar adalah setiap hanya di ini saya dapat dari Pak Lurah. Yang benar adalah hanya himbauan dari Pak Lurah untuk warganya untuk mengisi daftar Bazis namanya. Dan itu pun sekedarnya, seikhlasnya warganya. Tidak benar kalau dimintain satu warga itu 1 juta itu. Tim Liputan, Siap TV. Ya, kalau di tayangan tadi Pak Riza ini fenomena baru lagi, kasus yang baru lagi, tapi tampaknya sama-sama hoax. Anda melihat apa ya, ini kan sebenarnya isu ibadah soal zakat kewajiban, tapi dijadikan berita hoax ini seperti apa? Jadi yang pertama memang ya zakat, sedekah, infak itu kan sesuatu yang penting ya, apalagi zakat itu wajib ya diberikan oleh setiap orang yang punya kelebihan, zakat mal, zakat fitrah dan lain-lain ya, itu harus disampaikan. Apa yang disampaikan Pak Gubernur menghimbau masyarakat itu sesuatu yang baik yang harus kita dukung, bahwa masyarakat itu jangan lupa bayar zakat, bayar sedekah, bayar infak ya, karena memang dalam agama itu selain wajib itu berdampak positif pada hubungan antara yang memberi dan menerima, juga berdampak positif pada usaha tersebut, pada rezeki, dan juga ini mengandung amal ibadah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ya kalau tadi ada berita diminta nominal 1 juta kan ternyata hoax ya. Memang ada sajalah ya berita-berita ya sekarang ini memang semua ini dihubungkan sama politik, sama isu ya kan. Jadi memang kita harus lebih hati-hati, lebih cermat dalam mendengarkan setiap informasi atau berita. Kita harus teliti sebenarnya. Yang saya catat lebih hati-hati dan lebih cermat. Di sambungan telepon sudah bersama kita Ketua DPD HIPSI DKI Jakarta, Pak Norman. Selamat malam. Pak Norman sudah terhubung? Bagaimana teman-teman, sudah terhubung dengan Ketua DPD HIPSI DKI Jakarta? Selamat malam Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Norman, ini terkait polemik Ormas minta THR, seperti apa? Pak Norman? Ini nampaknya kita mengalami sedikit Saya tertawa. Oh, tertawa. Saya ini Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara. Oke. Ya, dan Ketua HIPSI, Himpunan Insan Pers Jakarta Raya. Oke. Ini Anda melihat pemberitaan sekarang polemik Ormas minta THR, ada tanggapan Pak Norman? Ya, jadi begini, kami ya dalam zaman Orde Baru boleh seperti itu. Cakep tuh. Jadi ormas itu bukan menekan, ormas itu bagaimana membantu masyarakat.
saya lagi mengumpulkan paket 1000 paket untuk anak yatim piatu. Besok boleh dilihat di Cipayung di Jalan Mandor Hasan. Pak Norman. Ya, anak yatim piatu kan apa? Nah, besok kita perdananya kita akan memulai di Cipayung. Oke. Jalan Mandor Hasan jam 10 pagi boleh dilihat. Ya, sama di Masjid Agung. Baik. Nah, baik, terputus. Baik, terputus nampaknya. Jadi kalau dari Pak Norman tadi menanggapi polemik ormas minta THR, ini agak menertawakan, artinya menyayangkan ya tindakan ormas ini karena sebenarnya sudah bukan zamannya lagi. Pak Riza, ya ada memang banyak kalau beda diminta pendapat dengan cara yang tidak baik ya, apalagi pembangkang tentu tidak pada tempatnya. Kita setuju itu ya. Tapi sejauh meminta dengan cara yang sopan, yang baik, justru kita harus dukung supaya ada terjadi interaksi ya. Di masyarakat ini kita harus membangun interaksi, silaturahmi, bahkan membangun sinergi yang positif. Bagaimana mungkin terdapat produktivitas tanpa ada sinergi? Bagaimana mungkin terjadi sinergi tanpa ada interaksi, tanpa ada silaturahmi? Jadi biarlah kalau ada satu ormas yang meminta pada pengusaha, anggaplah ini satu awal bentuk interaksi. Yang penting kita sikapi secara bijak dan ormas juga tidak boleh memaksakan diri. Itu yang paling penting dari semua proses ini. Awal membuka jalan silaturahmi dan nantinya jangan sampai terputus ya di 11 bulan berikutnya, dan jangan tiba-tiba datang pas Lebaran saja. Ya, harus membangun sinergi yang positif. Betul, kita sudah kembali terhubung dengan Pak Norman. ya, Bu. Pak Norman, ada tips apa ya, saran begitu untuk ormas-ormas ini agar mungkin lebih santun? Ormas ini sebenarnya, kalau saya udah berbadan hukum ya, jadi saya itu nggak pernah yang namanya ormas itu minta bikin proposal, minta ke Pemda, minta ke pengusaha, itu nggak ada. Kita ini jaringan. Jadi kalau siapapun ormas yang punya kuat jaringannya, itu pasti akan ditolong oleh teman-teman. Satu contoh, saya lagi bikin kegiatan, ada nyumbang 100 paket, ada nyumbang 10 paket. Kepedulian ini yang kita ketuk, belum tentu orang kaya itu peduli. Ya, dalam suasana seperti ini yang kita ketuk kepedulian, karena ini kita beramal. Nah, saya lagi bikin konsep 1000 paket. Jadi kita cari titik-titik di mana yang harus ditolong, dibantu. Nah, satu paket itu isinya itu bernilai 100.000. Nah, 100.000 itu kan ada biskuit, ada apa? Ada sirup, ada beras, bahkan nanti ada sarung. Nah, ini kita sudah terkumpul. Kita sampai sekarang sudah terkumpul tuh sudah 500 paket. 500 paket yang sudah terkumpul sudah didistribusikan. Besok perdananya 100 paket kita lempar untuk wilayah kita dulu. Baru kita masuk ke Bekasi. Kita nggak pernah bersuara, nggak pernah apa. Kita nggak pernah jual proposal, nggak minta duit sama menteri, nggak minta duit sama apa kayak jagoan gitu ya, minta duit sama perusahaan, nggak. Pak Norman, apa pesan yang ingin disampaikan lewat gerakan Anda bersama teman-teman ini ke ormas-ormas lain yang mungkin sekarang masih memberikan surat permohonan THR ke perusahaan-perusahaan? Ya, saya rasa tolonglah. Jadi kita gandeng, cari jaringannya yang bagus. Sebenarnya kalau dia dekat dengan perusahaan itu, salah satu perusahaan, nggak perlu minta-minta ke perusahaan lain. Tapi apa yang dia berikan kepada perusahaan itu, masalahnya kan begitu. Ya, ini hidup ini kan tip inggih. Memberikan kontribusi dulu. Ya, apa? Mungkin misalnya anak buahnya jadi security di situ misalnya. Nah, di saat THR, tolong bantu dong. Nah, itu kan timbal balik. Ya, jadi seperti itu. Saya mau ngomong ya, saya kebetulan waktu ampau, sebagai ampau sudah dilaksanakan 1000 ampau tuh di Imlek. Berhasil. Dari uang teman-teman semua, kita sama dengan Lion Club,
Baik. Kerjasama dengan dermawan-dermawan yang memang dia peduli, yang dia senang sosial. Baik, Pak Norman. Nah, yang seperti ini kita deketin, Bu. Gitu. Pak Norman, terima kasih banyak. Semoga yang dilakukan ini bisa menginspirasi ormas-ormas yang lain untuk bisa melakukan yang sama. Bisa dilihat itu. TV bisa lihat kegiatan kita besok pagi jam 10 pagi di Jalan Manurasan. Baik, terima kasih Pak Norman sudah bergabung. Selamat malam. Nah, Pak Riza, dari semuanya, dari obrolan kita dengan dua narsum by phone tadi, ternyata ada loh ormas yang sudah membuat gerakan yang tidak dipublikasikan barangkali. Ini tidak menggunakan cara-cara yang memang viral. Banyak juga ormas yang sudah besar, sudah stabil, established ya. Dia punya jaringan internal dan eksternal. Justru dia bisa mengetuk, menggugah pengusaha lain, dermawan-dermawan, kolega-koleganya untuk membantu. Dan dia ikut menyalurkan. Yang belum stabil ini, tugas siapa? Bagaimana agar yang bisa belum menjadi stabil? Tugas kita semua yang sudah stabil, yang sudah established, membantu ormas-ormas yang belum stabil, yang memang masih membutuhkan uluran tangan kita. Tugas kita yang sudah siap, juga ormas-ormas yang sudah besar membantu ormas-ormas yang tadi yang belum, supaya terjadi interaksi dan sinergi yang positif sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi. Terakhir ini sebenarnya bagaimana sih interaksi antar ormas ini? Ya ormas ini kan ormas ini ribuan, betul. Jumlahnya ribuan ya kan. Ada yang baru, ada yang lama dan sebagainya. Ada yang sukses, ada yang belum sukses. Yang sukses harus bagaimana menjadi teladan dan membantu bagi ormas-ormas yang belum sukses. Semua mendirikan ormas itu kan untuk kegiatan sosial, kegiatan keumatan, mungkin kegiatan keagamaan, kegiatan macam-macam ya kan, kepedulian lain-lain. Nah, itu kan membentuk ormas. Nah, ada yang sudah berhasil, ada yang belum berhasil. Nah, tentu kita harus ikut membimbing, membina, membantu ormas-ormas yang belum berhasil agar bisa berhasil menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dan tidak menjadi beban masyarakat, tapi peduli pada kepentingan masyarakat banyak. Satu hal menarik yang tadi saya garis bawahi dari Pak Norman dan juga Pak Sarman adalah ormas itu harusnya lebih tahu diri, artinya memberikan kontribusi juga untuk pengusaha, untuk perusahaan sebelum akhirnya meminta bantuan. Ya memang harus ada interaksi yang positif, saling ada take and give ya. Pengusaha membutuhkan dukungan, lingkungan yang kondusif, yang aman, ormas bisa membantu agar lingkungannya kondusif, aman umpamanya. Kemudian pengusaha juga membutuhkan ormas untuk menyalurkan bantuan, bisa dibantu oleh ormas, macam-macam. Banyak, yang penting ada interaksi yang positif dan kita harus berprasangka baik lah. Yang penting interaksi positif dan berprasangka baik. Pak Riza Patria, terima kasih banyak. Ini semoga perbincangannya menginspirasi agar nanti tahun depan nggak ada yang aneh-aneh lagi, nggak ada yang viral, yang hoax lagi ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.